dan telah kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah anakmu itu. Maka jika kamu khawatir dengan keselamatannya, hanyutkanlah ia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya termasuk di antara rasul-rasul. Lalu ditemukanlah bayi Musa itu oleh keluarga Fir'aun agar kelak ia menjadi musuh dan penyesalan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman itu dan juga bala tentara keduanya termasuk orang-orang yang berbuat kesalahan besar. Berkatalah istri Fir'aun, anak ini menyenangkan hatiku dan hatimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia akan bermanfaat bagi kita. Atau kita angkat dia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu menjadi kosonglah hati ibu Musa. Hampir saja dia membocorkan rahasia itu, kalau bukan karena kami mengikat hatinya atau meneguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Berkatalah ibu Musa kepada kakak Musa, carilah berita tentang adikmu. Maka kakak Musa mencari berita dari kejauhan, sedangkan mereka tidak menyadari keberadaannya. Kami haramkan bagi Musa untuk menyusui dari perempuan manapun sebelumnya. Maka berkatalah kakak Musa, maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang mau merawat dan memelihara anak ini, dan mereka akan berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, agar menjadi senang hatinya dan tidak lagi bersedih, dan agar ia tahu bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak memahami. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kisah nyata yang direkam oleh Al-Quran, dan tidak ada satupun kisah di dalam Al-Quran itu yang sifatnya fiksi. Semua kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah sejarah. Baik kisah para anbiya, atau kisah orang-orang soleh, bahkan kisah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu bukan buku sastra, bukan buku cerita fiksi, tetapi Al-Quran adalah nasihat, pelajaran yang benar, sehingga dia tidak mengangkat satu cerita kecuali benar-benar pernah terjadi di muka bumi. Termasuk kisah tentang ibu Musa dengan bayinya. Di sini ada satu pelajaran yang mudah kita tangkap adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar nggak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepada Allah. Itu nggak akan mungkin. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah nggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya, itu nggak mungkin. Allah nggak mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah, itu nggak mungkin. Mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya, itu Allah malu. Mustahil Allah akan mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah. Makanya, kenapa harus pusing? Kenapa harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukan kepada Allah. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar. Inna Allah ma'ana. La tahzan bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, juga jangan berputus asa, karena al-hazan dalam bahasa Arab itu adalah sedih yang membuat seseorang itu khawatir dan berputus asa. Maka la tahzan artinya jangan berputus asa. La tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan stres. Kalau untuk anak muda, la tahzan, jangan galau. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelesaikan semua masalah setiap hari. Allah setiap hari sibuk menyelesaikan masalah hambanya, mengurus hambanya. Gimana ayatnya di surat Ar-Rahman? Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Banyak makhluk Allah yang ada di langit. Dan semua makhluk Allah yang ada di bumi. Berapa juta spesies yang ada di bumi? Bukan jumlahnya. Jenis spesiesnya aja ada jutaan. Bahkan mungkin miliaran. Semua yang ada di bumi
Dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk ngurus hambanya, tapi nggak pernah kewalahan. Jadi kenapa harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hari kita? Dan yang luar biasanya lagi, Allah bukan cuma ada, tetapi Allah juga siap untuk menolong setiap hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah. Dan siapapun yang datang kepada Allah, nggak mungkin Allah akan membuat dia kecewa. Mustahil. Ini yang harus kita pegang, baru nanti muncul as-siqah billah, husnuzan kepada Allah, dan akhirnya berbuah kepada tawakal Allah. Saya akan sampaikan beberapa kisah bukti bahwa Allah nggak mungkin ngecewain orang yang percaya sama Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Pertama adalah kisah Hatim bin Al-Asam, seorang tokoh zuhud yang paling terkenal dalam sejarah Islam, hidup di tahun 200-an Hijriah. Hatim namanya Al-Asam itu gelarnya. Al-Asam itu dalam bahasa kita disebut dengan orang yang tuli. Sunnum bukmun umyun asam. Tuli banget bahkan. Kenapa Hatim orang yang soleh ini disebut sang tuli? Karena beliau pernah lagi mengajar kayak gini nih. Lagi menyampaikan ilmu, nasihat. Di antara jamaahnya tiba-tiba ada seorang ibu yang buang angin dan kedengaran suaranya. Ada seorang jamaah perempuan buang angin dan kedengaran suaranya. Dan ini kan memalukan sekali kan. Dan dia nggak sengaja pastinya. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Riyadhus Shalihin, sampai Nabi menyampaikan hadis, janganlah kalian mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya? Sampai ada hadis kayak gitu demi menjaga akhlak dan ada menjaga perasaan orang lain. Dan saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Di sebuah taklim yang tempatnya nggak sebesar Al-Latif. Tempat yang sangat sempit, ya ukuran 4x4 lah. Tempatnya sempit, 4x4, disekat jadi 2. Sebelah untuk ikhwan, laki-laki, sebelah lagi untuk cewek. Nah, yang kan dekat tuh dengan saya. Karena disekat di tengah, jadi dekat. Kalau ini kan sekat di agak belakang. Jadi yang perempuan, ternyata lagi taklim, kentut. Dan saya mendengar. Jadi saya Hanan Al-Asam. Tapi udah gak Al-Asam dari ceritainnya. Kalau hati mah gak diceritain orang yang tahu gitu. Dia maaf buang angin, terus kedengaran. Saya dengar. Yang laki-laki yang di sebelah juga dengar, yang perempuan juga dengar. Karena suaranya kencang dan kedengaran semuanya. Saya lagi taklim, saya lagi menyampaikan materi kayak gitu. Udah ada yang kentut. Terus saya nggak menoleh sama sekali kepada dia, dan saya tahu orangnya. Saya nggak menoleh sama sekali, saya nggak berhenti bicara sama sekali. Padahal dengan jelas. Yang lain pada melirik-lirik. Saya lanjutin aja, sehingga semuanya akhirnya lupa. Setelah selesai taklim, mereka lupa dengan kejadian itu. Saya hanya bermodalkan satu hadis Nabi. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Cuma itu aja modalnya. Sehingga, bahkan kalau saya tersenyum aja, berarti saya sudah membuka aib saudara saya. Nanti Allah akan membuka aib kita yang membuat orang bukan cuma tersenyum, mentertawakan kita di akhirat. Alhamdulillah. Hatim Al-Asam, orang yang sangat soleh. Kayak gitu. Beliau mendengar ada yang buang angin dan beliau diam saja dan terus melanjutkan taklimnya sehingga perempuan yang tadi udah merah wajahnya jadi normal lagi dan orang lupa dengan adegan itu. Sehingga kemudian Hatim ini dikenal dengan nama Hatim Al-Asam. Bisa cari di Google tuh banyak. Ada sebuah kisah tentang Hatim Al-Asam ini yang menarik. Beliau hidup di zaman khalifah, namanya khalifah atau Amirul Mukminin Al-Hakim. Hatim Al-Asam ini orang miskin, zuhud, dia punya banyak anak, dan dia ingin sekali berangkat haji, cuma nggak punya modal. Pengen haji. Kalau berangkat mungkin bisa, tapi bagaimana dengan nafkah bagi keluarga? Karena dulu haji mungkin bisa dengan jalur darat, bisa sampai. Kalau dipaksain bisa, walaupun nggak punya apa-apa. Haji backpacker lah. Kayak dulu yang saya pernah cerita, saya berkali-kali haji backpacker dari Mesir, bisa dipaksain. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Dia nggak punya modal, nafkah untuk dia tinggalkan bagi keluarganya sepanjang dia berangkat haji. Sehingga dia sedih sekali setiap datang musim haji dia sedih, nggak bisa berangkat karena khawatir dengan nasib keluarganya. Cuma anugerah Allah dia punya seorang putri yang solehah. Putri sulungnya di antara anak-anaknya adalah putri yang paling solehah. Di bulan Zulqa'dah, di 1 tahun,
Putri sulungnya melihat Hatim al-Asam dalam keadaan bersedih, setiap hari sedih. Sehingga putrinya bertanya, ya Abah. Abah itu bahasa Arab ya, dari bahasa Sunda, Abah. Ya Abata, ya Abah, ya Abati. Itu bisa panggil yang mana aja. Abata, Abati, Abah, ya Abah. Kenapa ayah sedih terus setiap hari? Ada masalah apa ayah? Kata Hatim al-Asam, wahai putriku, ayah ingin berhaji. Teman-teman ayah sudah berangkat haji, mereka pulang dalam keadaan sudah menyempurnakan hukum Islam. Tetangga-tetangga kita banyak yang sudah berangkat haji. Ini bulan Zulqa'dah. Ayah ingin berangkat haji, tapi belum cukup modal. Kenapa ayah tidak berangkat? Karena ayah tidak punya nafkah untuk ditinggalkan bagi kalian. Kata anaknya yang sulung, ayah, ada Allah, berangkatlah. Ada Allah, Allah yang mengurus kami. Berangkatlah ayah, nggak usah khawatirkan nasib kami, kata putrinya. Tapi namanya ayah kan nggak tega. Akhirnya, karena putrinya pengen banget menyenangkan hati ayahnya, dia bujuk ibunya. Ya Ummah, tolong bujuk ayah supaya berangkat haji dan nggak usah khawatir dengan nasib kita. Bujuk ayah. Akhirnya istrinya datang. Suamiku, berangkatlah, nggak usah khawatir dengan nasib kami. Bagaimana dengan nafkah kalian? Ada Allah. Ditambah lagi oleh putrinya, wahai ayah benar kata ibu ada Allah, gak usah khawatir, berangkatlah. Akhirnya setelah dapat dorongan dan support dari keluarganya, Hatim bersiap-siap berangkat, gak pakai modal, gak punya bekal di jalan kecuali untuk 1 hari saja. Dan dia meninggalkan bekal atau nafkah untuk keluarganya yang cukup hanya 3 hari saja. Sementara untuk berangkat haji itu butuh lebih dari sebulan waktu itu. Berangkatlah Hatim, ikut rombongan orang yang sudah berangkat. Dia berdiri paling belakang dalam rombongan itu karena dia merasa gak pede, dia gak punya apa-apa. Di tengah jalan, ketua rombongannya sakit keras. Mereka punya dokter, diobati enggak? Allah belum menyembuhkan, sakit keras yang luar biasa. Akhirnya karena belum sembuh-sembuh, sudah berhari-hari, Hatim memberanikan diri untuk mencoba. Mengobati, bukan menyembuhkan, Allah menyembuhkan, kita mengobati. Akhirnya datanglah Hatim, dia ambil air, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya bertawassul dengan benda dalam memberikan obat itu dibolehkan, tanah, air. Karena Nabi pernah mengobati seseorang itu dengan menyemburkan tanah. Beliau pegang pasir, kemudian beliau berdoa, kemudian disemburkan ke arah orang yang sakit. Atau ada yang sakit, kemudian pakai air orang yang mandi. Gara-gara sakit ini namanya penyakit ain. Saya pernah ceritakan. Jadi pakai wasilah, air, tanah, atau obat, dan seterusnya tidak masalah dengan itu. Hanya sekarang mungkin disalahgunakan. Air itu dijual jadinya ya. Kan ada yang namanya Ponari Sweat tuh. Di Ponari Sweat itu didoain, pas batu, terus dijual. Kalau dijual mungkin di penyalahgunaan, dikomersialisasi doa jadinya ya. Tapi kalau sendiri nih, kita sakit, panas atau apa, minum air, tapi sebelumnya kita minta ke Allah supaya disembuhkan. Karena air itu adalah obat, Allah itu maha penyembuh. Dalam bahasa Arab itu ada 3 istilah. Ada tabib, ada dawa, ada syafi. Tabib yang mengobati, dawa obatnya, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh meyakini tabib itu dengan julukan asy-syafi. Dia sang penyembuh, nggak bisa. Obat asy-syafi tidak, itu dawa. Tabib itu yang mengobati, sedangkan asy-syafi yang menyembuhkan hanyalah Allah. Akhirnya Hatim mengambil air, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah orang ini karena dia niatnya ingin beribadah kepadamu, dia tahu ya Allah. Diminumkan, langsung saat itu juga sembuh. Turun panasnya, sembuh dari semua penyakit taunnya. Taun itu kayak cacar gitu, sembuh semuanya. Akhirnya ketua rombongannya senang sekali kepada Hatim. Dari mana Anda? Saya Hatim al-Asam, saya dari negeri Fulan. Akhirnya dia diberikan banyak bekal karena tahu Hatim gak punya apa-apa. Ini sebagai hadiah saya, ucapan terima kasih. Hatim jadi punya bekal yang cukup sampai dia kembali lagi ke keluarganya. Waktu itu Hatim menangis. Dia katakan, ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga dalam perjalanan. Dan Engkau telah buktikan ini. Saya meminta, tunjukkan juga buktinya bahwa Engkau sebaik-baik penjaga bagi keluarganya saja. Hari pertama keluarganya bisa makan. Masih cukup. Hari kedua bisa makan. Hari ketiga bisa makan. Hari keempat mulai lapar. Hanya minum air aja gak punya makanan. Sangat fakir, bukan lagi miskin. Hanya minum air, gak punya makanan. Hari kelima, adik-adiknya udah pada nangis. Ibunya sedih melihat kondisi anak-anaknya pada nangis kelaparan. Sehingga akhirnya hilanglah kesabaran istrinya Hatim. Dan dia memarahi putri sulungnya. Ini gara-gara kamu nih. Kamu yang menyuruh ayah untuk berangkat berhaji. Dan meninggalkan
Nafkah hanya untuk 3 hari. Sehingga sekarang lihat adik-adikmu pada nangis. Lihat kondisi kita sekarang tidak punya makanan. Ini gara-gara kamu nih. Ternyata ketika dalam keadaan seperti itu, putri sulungnya Hatim malah tersenyum. Ibunya bingung, kenapa kamu malah tersenyum? Kata ibunya, wajar manusia biasa, apalagi ngelihat anaknya kelaparan. Kenapa kamu malah tersenyum? Wah ibu, ya ummah, kata anaknya. Anaknya solehah, ya ummah. Ayah kita itu seorang ar-razzaq, pemberi rezeki, atau akilur rezeki, pemakan rezeki. Menurut ibu, ayah kita itu seorang pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ya tentunya jawabannya kata ibunya, ya ayahmu itu suamiku. Ayahmu itu adalah pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Allah pemberi rezeki, dia pemakan rezeki sama seperti kita. Kalau kata putrinya, ya ummah, kalau begitu sang pemakan rezeki telah meninggalkan kita, sedangkan sang pemberi rezeki tetap bersama kita. Kenapa ibu khawatir? Yang sudah pergi itu pemakan rezeki. Allah pemberi rezeki tetap bersama kita. Ya ummah, isbiri wahtasibi, bersabarlah dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah jika punya putri seperti putrinya Hatim al-Husain. Amin. Tidak lama kemudian ada yang ngetuk pintu rumah mereka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya, man, siapa di luar? Kata orang, saya pengawal Raja Al-Hakim. Kami dalam perjalanan untuk berburu dan kehabisan air. Bolehkah kami minta air dari keluarga ini? Ternyata Raja Al-Hakim dalam perjalanan berburu kehabisan air, haus, akhirnya minta air ke keluarga Hatim al-Asaf. Dibuka, disiapkan air dalam beberapa jerigen gitu, terus diserahkan, dihadiahkan, dibawa kepada Raja Al-Hakim yang sedang nunggu di tandanya oleh pengawal tadi. Ketika Raja minum air dari sumurnya Hatim al-Asam, Raja ini kaget. Air itu seperti dikasih gula, segar dan manis. Dan air manis itu bagus untuk orang yang dehidrasi. Dia segar dan manis. Sehingga Raja ini kaget, belum pernah saya minum air dari sumur yang manis seperti ini. Dari mana ini? Disebutkan dari rumah seorang laki-laki, seorang ahli ibadah namanya Hatim al-Asam. Kalau gitu, bawa saya ke rumah itu. Saya ingin kenalan dengan keluarga soleh itu. Dibawalah. Mana Hatim al-Asam? Dia sedang berangkat haji. Bagaimana dia berangkat haji sementara kalian miskin? Dia tinggalkan kami untuk diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terharu Raja Al-Hakim dan ibu ini luar biasa mengatakan, kita dalam keadaan lapar, ternyata raja yang sangat kaya itu datang kepada kita untuk meminta air. Ini Allah yang mendatangkan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin? Ternyata yang kaya yang datang kepada yang miskin untuk meminta air. Allah yang mengurus, Allah punya rencana. Sehingga akhirnya raja yang kagum kepada keadaan itu, kepada kesolehan putri sulung mereka, membuka sabuknya. Sabuk raja itu ada banyak kantong, di dalamnya itu ada banyak koin-koin emas, koin dinar. Tahu berapa harga 1 dinar? 2 juta lebih. Nah, itu ada puluhan koin dinar. Dia buka sabuknya. Ini hadiah dari saya karena air yang kalian berikan kepada kami. Dan ini juga untuk kamu, wahai putri yang soleha, karena kamu mampu menjaga imanmu dalam keadaan lapar. Akhirnya Raja Al-Hakim mengatakan kepada semua pengawalnya yang ikut dalam rombongannya, banyak pejabat, banyak pengusaha, siapa yang menghormati saya di antara kalian, lakukanlah apa yang saya lakukan. Hari ini telak banget kan? Siapa yang menghormati saya, kalau kalian masih menghormati saya, lakukanlah apa yang saya lakukan. Akhirnya semuanya buru-buru buka sabuknya, yang isinya dinar-dinar, ngasih semuanya, sehingga ruang tamunya Hatim penuh dengan dinar, dirham, emas, dan perak. Kaya tiba-tiba. Kemudian Raja melanjutkan perjalanan. Lalu mereka beli roti, beli gandum, beli keju, makan enak. Adiknya pada ketawa-ketawa, makan enak, beli susu pada ketawa. Ibunya tersenyum senang dengan keadaan anak-anaknya. Sedangkan putri sulung mereka menangis. Tadi ketika yang lain ketawa, menangis, dia tersenyum. Sekarang yang lain tertawa, dia menangis. Ibunya heran. Ya Bunayyati, kenapa kamu malah menangis? Mengherankan sekali keadaanmu. Kami tadi menangis, kamu tertawa. Sekarang kami tertawa, kamu menangis. Ya Ummah, kata anakku. Ya Ummah. Raja Hakim itu seorang hamba yang tidak bisa memberi manfaat untuk diri, tidak juga bisa menolak mudarat atas dirinya. Tetapi orang yang lemah seperti Hakim itu, ketika melihat kita memberikan apa yang dia punya, bagaimana lagi dengan zat yang maha kaya, yang maha rahim, yang maha syakur? Mungkinkah dia akan menyia-nyiakan amal dan keyakinan kita sehingga mentelantarkan kita, ya Allah? Akhirnya ibunya menangis. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya selama ini. Ibunya dapat hidayah lewat putrinya.
Ini cerita dari Hatim al-Asam dan kisah nyata. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Aku nggak akan menyia-nyiakan amal dan keyakinan kalian. Masalahnya, kita nggak yakin-yakin amat sama Allah Subhanahu. Allah setiap hari mau mengurus hambanya. Gak pernah meminta apapun kecuali yakin saja kepada Allah. Allah gak pernah menuntut untuk bisa memberikan hak Allah, berterima kasih kepada Allah dengan sempurna. Enggak, kita nggak akan mungkin menunaikan hak Allah. Tapi Allah mau setiap hari mengurus kita. Masalahnya, nggak semua orang mau diurus oleh Allah sebenarnya. Dia lebih memilih mengurus dirinya sendiri. Dengan percaya diri, dia merasa bahwa saya bisa mengurus diri saya sendiri. Siapa yang bisa mengurus dirinya sendiri? Bahkan untuk menghilangkan satu jerawat aja di wajah kita, kita nggak bisa. Bahkan untuk membuat rambut yang kita sudah berban satu helai saja menjadi hitam kembali, kita nggak bisa, saking lemahnya kita. Tapi kita merasa sangat percaya diri, saya bisa urus diri saya sendiri. Saya bisa urus keluarga saya bisa urus perusahaan saya punya uang, saya punya teman, saya punya segalanya. Fir'aun, Haman, baru mereka mau menyerahkan urusannya kepada Allah di detik-detik terakhir ketika Allah sudah menutup pintu kasih sayangnya. Baru dia kasih, ya Allah tolong saya, sudah ditutup pintu kasih sayang Allah. Seperti Fir'aun, ketika air itu sudah membasahi dan memenuhi paru-parunya, ketika ruhnya sudah berada di tenggorokannya, baru Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Sudah ditutup pintu rahmat oleh Allah. Itu bukan Allah zalim. Memang dia selama ini nggak mau diurus oleh Allah, dia ngurus dirinya sendiri. Tetapi dia baru menyerahkan urusannya kalau udah mentok, kan banyak orang kayak gitu. Dalam hidupnya, dia nggak mau diurus oleh Allah. Apa yang maksudnya mau diurus oleh Allah? Dia tidak mau mengikuti aturan Allah dalam mencari rezeki. Dia cari rezeki dengan caranya sendiri. Dia curang, dia syubhat, dia haram. Nggak mau tahu tentang hal haram dalam hukum agama. Dia merasa bahwa yang penting saya dapat angka yang saya inginkan. Lalu ketika sudah mentok dengan berbagai macam musibah, baru dia bilang, ya Allah, apa maumu? Allah, engkau tidak adil. Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kafuro. Ini hamba yang sangat luar biasa syafqatnya di hadapan Allah. Padahal kalau dia mau diurus oleh Allah dari awal, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah dalam segala urusan, Allah akan kasih dia banyak jalan keluar. Gak usah khawatir. Ketaatan kita hari ini adalah jalan keluar untuk kita di hari esok. Kita menabung ketaatan kita menjadi investasi, makhraja, jalan keluar, solusi pertolongan Allah di suatu saat nanti. Kalau nggak di dunia, maka di akhirat. Dan itu kita akan lebih butuh nanti di sana. Masih ingat kan dengan kisah 3 orang yang terkurung dalam gua dalam hadis Bukhari? Apa yang membuat mereka bisa keluar dari kesempitannya? Amal mereka di masa lalu kan? Yang pertama, 3 orang terkurung dalam gua, tertutup guanya, gak bisa keluar. Yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya seorang ibu. Ini pentingnya berbakti pada orang tua adalah investasi untuk kita sukses di masa yang akan datang. Saya punya seorang ibu. Dan ibu saya itu sudah pikun, sudah tua, sudah lumpuh. Saya merawatnya tanpa pernah mengeluh, dan saya ingin membuat ibu saya ridho, dan akhirnya ibu saya meninggal dalam keadaan ridho kepada saya. Ya Allah, jika engkau ridho dengan amal itu, bukalah pintu gua, terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar orang. Orang yang kedua mengangkat tangannya, ya Allah, saya punya pekerja, saya selalu wafa. Wafa itu menyempurnakan hak, lebih dari jatahnya, di atas UMR, dan tidak pernah telat. Saya punya pekerja yang membantu saya di rumah saya selalu wafa kepada dia. Suatu saat pekerja saya pulang sebelum mengambil haknya. Lalu saya simpan gajinya, haknya di saya. Setelah sekian lama saya tunggu dia nggak datang, akhirnya daripada uang ini nggak kepake, saya pakailah untuk membeli domba. Lalu domba itu beranak pinak menjadi banyak, memenuhi bukit rumput. Penuh bukit rumput dengan domba yang tadi, barokah di sisi Allah. Setelah dombanya menjadi banyak, pekerja saya datang dan meminta haknya. Ya Tuhan, saya minta hak saya yang dulu belum sempat saya ambil. Lalu saya katakan, itulah haknya. Domba sebanyak padang rumput. Dia katakan, tidak sebanyak itu, wahai Tuhan. Cuma bisa beli 1 domba saja. Ya, sudah saya beli 1 domba dan beranak pinak dan menjadi sebanyak itu. Ambillah semuanya. Diambil semuanya, tidak menyisakan satupun. Dan saya rela, ya Allah, jika engkau ridho dengan amal itu, bukakanlah pintu gua. Terbuka lagi.
Langsung mustajabah dan terbuka jelas. Allah dari tiga laki-laki ini tidak disebutkan namanya satupun, menunjukkan bukan orang yang terkenal, bukan tokoh, bukan raja, bukan nabi, bukan orang soleh yang hebat, bukan ulama, orang biasa. Tetapi dia punya amal. Wa man yattaqillah, takwa saja kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar di suatu saat nanti. Orang yang ketiga bilang, ya Allah, saya punya seorang saudara sepupu, cantik sekali, dan saya jatuh cinta kepada dia, tapi dia tidak suka kepada saya, sehingga dia menolak lamaran saya. Suatu saat, dia sebatang kara butuh uang, butuh pertolongan saya, dan dia datang kepada saya mengatakan, ya Fulan, tolong saya sangat butuh pertolongan, saya dalam keadaan punya masalah besar. Terus saya katakan, kamu akan saya tolong dengan syarat mau berzina dengan saya. Karena dia sudah terdesak, mungkin dia terancam, akhirnya dia terima tawaran saya, dia akan berzina dengan saya kalau saya menolongnya. Akhirnya saya tolong dia menyelesaikan hajatnya, setelah itu saya meminta janjinya. Kalau dia bersiap untuk berzina dengan saya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba saya teringat kepada engkau. Dia mengatakan, ya Fulan, ittaqullah. Wahai Fulan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya menangis, saya lari dan tidak jadi berzina. Ya Allah, jika engkau rela dengan perbuatan itu, saya menghindari zina karena takut pada engkau, bukalah itu gua ini. Terbuka lagi, sehingga ketiga-tiganya bisa keluar dan selamat. Amalan mereka di masa yang lalu akan menjadi jalan keluar dan menjadi pertolongan bagi mereka di masa yang akan. Tabunglah amalan dari sekarang. Apalagi amalan yang sangat istimewa yang dilakukan para pemuda. Kalau orang tua, amalannya istimewa. Tapi pemuda jauh lebih istimewa daripada orang tua. Sehingga amalan kita yang sekarang nih nanti ya akan kita ambil hasilnya di masa tua kita. Kalau enggak di masa tua kita, mungkin ketika kita sakaratul maut. Kalau enggak ketika sakaratul maut, di dalam kubur. Kalau enggak di dalam kubur, di padang mahsyar. Dan yang terakhir, kalau enggak di padang mahsyar, di sepanjang sirat. Akan kita ambil, enggak akan sia-sia. Makanya Allah mengatakan, aku enggak akan menyia-nyiakan dan mengecewakan orang yang datang dan beramal. Enggak mungkin sia-sia. Ada orang yang mendikte Allah, ketika dia beramal, dia ingin lihat langsung hasilnya sekarang. Padahal Allah lebih tahu masa depannya. Mungkin suatu saat akan terjadi musibah besar dalam hidupnya, maka Allah tidak ingin membalas amalnya yang sekarang hari ini juga. Allah tabung itu untuk dibalas di suatu saat nanti. Walaupun tetap aja nggak cukup. Tetapi Allah melihat itu untuk menurunkan rahmat Allah yang jauh lebih besar daripada amal yang kita lakukan. Jangan mendikte Allah. Lakukan saja amal soleh, lalu tunggulah. Allah pasti akan membalasnya di dunia ataupun di akhirat. Ini cerita Hatim al-Asam. Ada kisah yang berikutnya. Ini terjadi sekitar tahun 2002-2003 di Mesir. Ini bukan cerita masa lalu, cerita yang kekinian lah, masih era modern. Ada seorang ulama, seorang syekh idola saya, namanya Syekh Muhammad Hasan, seorang tokoh salafi di Mesir. Beliau berasal dari kota Mansur, sebuah negeri kecil di Mesir. Beliau cerita, ini kisah nyata, tetangga beliau. Ada seorang ibu janda, single parent, yang ditinggalkan suaminya. Entah meninggal, entah gimana, pokoknya sudah ditinggalkan suaminya dalam keadaan miskin. Nggak punya warisan apa-apa. Dan ibu ini punya anak, banyak. Dia tinggal di rumah orang tuanya yang kecil, orang miskin. Orang tuanya juga tinggal satu, ayahnya, ibunya sudah meninggal. Jadi tinggal dia, anak-anaknya, dan ayahnya yang sudah sepuh di rumah yang kecil. Dia bekerja sehari-hari membantu orang di pasar, membantu orang di rumahnya, apapun serabutan yang bisa dia lakukan, yang penting bisa ngasih makan anak-anaknya dan ayahnya. Suatu saat Allah kasih musibah, anaknya sakit keras. Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan dia tidak mampu membawa anaknya ke dokter. Jangankan ke dokter, untuk makan saja susah. Sampai suatu malam, anaknya itu demam tinggi, panas luar biasa, sampai mengigau, kemudian juga keluar kayak bentul kayak orang cacar juga di tubuhnya, sakit luar biasa, sehingga ibu ini nggak punya apa-apa untuk diberikan selain kasih air putih kemudian dikompres. Kompres, kalau udah hangat ganti lagi airnya, dikompres lagi dengan Bismillah, kasih air putih sambil menangis sampai akhirnya anak itu tidur. Ketika malam itu anak itu tidur, maka ibunya wudhu, membentangkan sajadah, kemudian salat 2 rakaat. Dalam sujudnya, karena dia orang Arab bisa bahasa Arab dan bisa dibaca di dalam sujud, apapun asal bahasa Arab, karena doa di dalam sujud itu mustajabah, tapi harus pakai bahasa. Dia katakan, ya Allah,
Sesungguhnya engkau maha tahu keadaan saya. Suami telah meninggalkan saya. Saya sebatang kara. Saya single parent. Saya nggak punya siapa-siapa. Orang tua saya sudah sepuh. Saya orang miskin. Sekarang anak saya sakit. Jangankan untuk ngasih obat, malam ini sampai jam 1 malam, kami pun belum makan sama sekali dari tadi siang. Gak punya apa-apa ya Allah. Tapi saya gak khawatir karena engkau maha memelihara hamba. Saya serahkan urusan saya dan anak saya kepada engkau. Berilah dia kesembuhan. Tidak lama kemudian ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya bangun, ditanya, man, siapa? Yang ngetok pintu mengatakan, saya dokter. Langsung dia pakai jilbabnya, dibukakan pintu. Dokter itu berdiri di depan pintu. Kemudian dokter itu bertanya, mana putri kalian yang sakit? Mereka heran. Ada di dalam, silakan dokter. Suruh masuk. Akhirnya dokternya masuk langsung ke kamarnya. Dengan putrinya lagi sakit, diperiksa dan segala macam. Setelah semuanya diperiksa, kemudian disuntik. Setelah itu dokternya minta izin untuk pulang. Ya sudah saya kasih obat. Ini resepnya, silakan beli obat yang ini di apotek. Ini sudah cuma saya kasih suntikan aja supaya turun panasnya. Udah gitu, sekarang saya minta biar cepat saya mau pulang juga, mau istirahat, bayarannya. Minta bayaran dokter. Mereka bilang, ya dokter kami nggak punya uang. Kami nggak punya apa-apa. Jangankan untuk membayar dokter, kami makan aja belum sampai sekarang. Dokternya marah. Terus ngapain kalian telepon saya jam 1 malam kalau kalian nggak punya uang? Ya dokter, di rumah kami ini nggak ada telepon. Siapa yang telepon Anda? Kami nggak telepon. Nah, yang tadi yang telepon saya suruh anaknya putrinya lagi sakit, suruh datang buru-buru. Karena putrinya panas tinggi, siapa? Nggak, kami nggak pernah telepon. Kami nggak punya telepon di rumah kami ya dokter. Dokternya tergurung. Kemudian ditanya, apakah ini benar alamatnya? Ditunjukkan alamatnya sesuai dengan yang tadi ditelepon. Benar ini alamatnya. Terus mana laki-laki yang tadi telepon? Tidak ada kecuali ayah saya yang sudah tua. Bukan, masih muda suaranya. Nggak ada ya dokter. Akhirnya dokternya sadar, ada keajaiban yang terjadi di antara mereka. Lalu dokternya bertanya, apa sebetulnya masalah kalian? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Dia ceritakan, jam 1 malam, tadi saya sedang sujud lama dan meminta kepada Allah agar Allah menolong saya. Jam 1 malam, dokter itu dapat telepon dari seseorang. Akhirnya dokter ini menangis, dia terharu, dia balik lagi ke kamarnya, diperiksa lagi, kemudian dia pergi ke apotek, dia beli obat, dia selesaikan urusannya, kemudian dia tinggalkan uang untuk bisa hidup 1 bulan bagi keluarga ini. Dan sejak saat itu, setiap bulan, dokter ini mengirimkan uang untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang miskin. Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah. Makanya Allah berfirman di surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Kenapa kita merasa kurang? Karena kita tidak butuh bertawakal kepada Allah. Makanya Allah nggak pernah cukup bagi kita. Kita selalu mengatakan, cukuplah Allah bagi saya jika ada uang. Cukuplah Allah bagi saya jika ada pekerjaan. Cukuplah Allah bagi saya jika kita selalu memberi syarat. Berarti tawakal kita belum butuh. Padahal Nabi SAW bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang seutuh-utuhnya, tawakal yang sebenar-benarnya, tawakal yang tidak ada cacatnya, benar-benar yakin kepada Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah akan memberi kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Kenapa kita nggak pernah melihat keajaiban-keajaiban seperti ini dalam hidup kita? Karena iman kita pun tidak ajaib. Kenapa kita hanya melihat Allah memperlakukan kita dengan cara yang wajar, yang logis? Karena iman kita itu sangat wajar dan logis. Coba kalau iman kita iman yang ajaib, iman di atas rata-rata, iman bil ghaib, bukan cuma iman bis syahadah. Iman bis syahadah itu iman ilmiah. Iman bil ghaib, iman di atas ilmiah, yaitu iman rabbaniyah. Kalau kita bisa imannya rabbaniyah, dengan bermodalkan Allah, nggak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang yakin kepadanya. Dengan bermodalkan Allah itu ala kulli syai'in qadir, tanpa syarat, tanpa batas, maka Allah akan tunjukkan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita imannya bersyarat dan berbatas. Katakanlah dalam urusan sakit. Kita bisa tawakal dan yakin Allah menyembuhkan kalau sakitnya cuma sakit gigi, cuma sakit kepala, cuma demam, hal-hal yang sepele. Tapi ketika sakitnya kanker stadium 4 dan tingkat lanjut, kita tidak pernah yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan.
Bahkan ketika dokter mengatakan ini nggak mungkin sembuh, maka putus asalah kita. Berarti tawakal kita tidak ajaib. Sehingga kita tidak akan pernah melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menantang keajaiban Allah. Allah tidak akan memperlihatkan keajaiban ini kepada orang yang menantangnya. Allah memperlihatkan keajaiban ini kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau yang menantang, mana bukti bahwa Allah Maha Agung, Maha Kuasa atas segala sesuatu? Allah nggak akan perlihatkan itu kepada orang yang menantangnya. Kenapa? Karena jika Allah perlihatkan, lalu setelah itu dia tidak beriman juga, Allah akan membinasakannya saat itu. Maka Allah tidak mau memperlihatkan itu. Sering Nabi SAW itu ditantang sama orang Quraisy. Ya Muhammad, kamu Nabi kan? Ya kata Rasulullah. Kalian tunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa supaya mengalirkan sungai Nil dari Mesir sampai ke Makkah. Nabi lewat, nggak mau menghiraukan mereka. Mereka mengatakan, tuh Muhammad buktinya bahwa dia salah. Tidak bisa mendatangkan apa yang kita minta. Nabi lewat. Besok Nabi ketemu mereka lagi, ditantang lagi dengan berbagai macam tantangan. Dan Nabi nggak pernah meneladani mereka dan selalu pergi. Umar mengatakan, wahai masyarakat Quraisy, pemuka Quraisy, tahukah kalian kenapa Rasulullah tidak pernah mau meneladani tantangan kalian? Kalian pikir dia itu keliru? Kalian pikir dia itu takut? Mereka mengatakan, ya dia itu keliru, dia itu salah. Makanya dia nggak bisa mendatangkan apa yang kami harapkan. Kata Umar, tidak. Telah berlalu banyak anbiya sebelumnya, ditantang oleh kaumnya. Lalu mereka berdoa kepada Allah dan Allah menunjukkan bukti-bukti yang besar. Namun kaumnya tetap kufur sehingga Allah membinasakan mereka. Rasulullah sangat sayang kepada kalian. Dia tidak ingin berdoa, kemudian Allah menunjukkan bukti-bukti, lalu kalian tidak beriman, Allah akan hancurkan kalian. Rasulullah tidak menginginkan itu. Sehingga Rasulullah pergi meninggalkan kalian. Tahukah kalian itu rahasianya? Mereka diam. Tapi mereka nggak puas sebelum melihat bukti-bukti. Akhirnya suatu malam, di malam purnama, mereka menantang Rasulullah untuk membelah bulan. Kan? Ya Muhammad, tunjukkan satu saja bukti itu. Coba kamu belah bulan yang sedang purnama yang begitu besar. Kalau kamu bisa menunjukkan itu, kami akan beriman. Lalu kata Rasulullah, apakah kalian berjanji akan beriman? Kata mereka, kami janji akan beriman. Kalian tahu risikonya jika kalian tidak beriman, maka Allah akan membinasakan kalian. Kata mereka, ya. Dengan mudahnya mereka mengatakannya. Akhirnya Rasulullah sholat 2 rakaat di Ka'bah. Selesai sholat dengan sujud yang panjang, Nabi menunjuk ke arah bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan itu terbelah dan jauh. Bukan cuma ada garisnya, tapi menjauh. Setengah yang ke timur, setengah ke barat. Menjauh 2 bulan itu. Dan mereka melihat bulan yang terbelah. Semuanya satu kota Mekah melihat bulan terbelah dan mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan apa? Sahara ayunana. Muhammad telah menyihir pandangan kita. Muhammad telah menyihir pandangan kita. Ini benar-benar sihir nih. Akhirnya para sahabat geleng-geleng kepala. Rasulullah diam dan Rasulullah takut. Allah marah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu tunggulah sebentar lagi, tengah malam. Tunggu sampai ada musafir yang datang dari tengah padang pasir yang sedang dalam perjalanan. Tanya kepada mereka, apakah mereka juga melihat bulan terbelah? Untuk membuktikan bahwa bukan mata kalian yang tersihir, tapi emang bulan terbelah. Karena musafir tidak ada di sini, jadi saya nggak bisa menyihir mata mereka. Kita tunggu saja. Setelah beberapa jam mereka nunggu sampai tengah malam, datanglah karavan dagang. Dan mereka berkumpul di Mekah menunggu karavan dagang itu muncul. Ketika muncul semuanya menghampiri mereka dan bertanya, apakah kalian musafir? Ya. Apakah kalian tadi berada di padang pasir? Ya. Apakah kalian orang Mekah? Bukan. Kami misalnya dari Najd. Apakah kalian tadi malam melihat bulan terbelah? Ya, kami juga heran. Ada bulan terbelah. Bulan purnama pertama yang kami lihat terbelah. Apa yang terjadi? Lalu orang Quraisy itu terheran-heran dengan jawaban. Dan mereka mengatakan, Muhammad adalah penyihir yang paling hebat. Menyihir mata kita dan mata orang yang melihat ini saja. Lalu turunlah ayat. Apa kutukan Allah kepada mereka? Apa kecelakaan yang Allah timpakan kepada mereka? Bukan ditenggelamkan dalam lautan. Bukan ditenggelamkan dalam bumi. Bukan dihancurkan seperti Ad dan Samud. Tapi yang lebih parah dari itu, khatamallahu ala qulubihim. Itulah kecelakaan yang Allah berikan kepada mereka. Ditutup hatinya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kalau sudah ditutup hatinya, maka sawa'un 'alaihim, sama aja. A'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu ingatkan mereka, tidak kamu ingatkan mereka, mereka tidak akan pernah beriman lagi. Sudah ditutup. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gara-gara mereka sudah melihat banyak bukti kebesaran Allah, tapi tidak beriman.
Makanya, untuk melihat keajaiban Allah itu ada dua. Satu dengan menantang Allah tapi resikonya berat banget. Yang kedua, yakinlah sama Allah dengan keyakinan yang ajaib. Allah akan tunjukkan juga bukti-bukti yang ajaib. Kenapa keajaiban-keajaiban ini terjadi di masa lalu? Di masa sekarang jarang sekali. Karena hanya orang di masa lalu yang soleh-solehnya tingkatnya ajaib. Sekarang solehnya tingkatnya ashabul yamin. Dulu solehnya tingkatnya wasadikun as-sadikun. Sullatun minal awalin. Tapi sekarang wa qalilun minal akhirin. Sehingga karena qalilun orang yang beriman dengan tingkat seperti itu, maka qalilun juga, sedikit juga, jarang juga kita melihat keajaiban-keajaiban seperti yang pernah terjadi di Mesir. Ini terjadi pada seorang ibu di Mansurah. Ada lagi kejadian lain, kisah yang mungkin saya pernah menyampaikannya di masa Umar bin Khattab. Tentang seorang ayah dengan anaknya. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar bercerita. Umar ini orang yang suka mendengar kisah-kisah nasihat yang baik dari orang lain. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar berkisah. Ya Amirul Mukminin, saya seorang suami, saya punya istri. Waktu itu ada panggilan jihad, sedangkan istri saya sedang dalam keadaan hamil besar. Ada panggilan jihad. Lalu saya mendaftar kepada pasukan prajurit Islam untuk ikut serta dalam jihad. Sebagai seorang laki-laki muslim, ketika ada panggilan jihad, dia maka mendaftarkan dirinya. Karena ini wajib. Tapi istri saya menghalangi saya. Dia mengatakan, wahai suami, kali ini cobalah engkau meminta uzur kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin, supaya memberikan uzur kepadamu agar tidak ikut jihad. Karena saya sedang hamil tua, sebentar lagi saya mau melahirkan. Kita nggak punya siapa-siapa. Saya butuh engkau di sisiku, wahai suamiku. Kata suaminya, wahai istriku, bersabarlah. Ini panggilan yang sangat besar, dan saya tidak mau melewatkan kesempatan emas berjihad di jalan Allah bersama kaum muslimin. Kata istrinya, tapi saya sedang hamil tua. Saya butuh engkau di sisi saya. Tapi saya ini kesempatan yang paling penting. Akhirnya setelah lama berdiskusi, suaminya istikharah. Istikharah berkali-kali. Setelah berkali-kali istikharah, hatinya makin mantap untuk berangkat jihad. Setelah dia mantapkan hatinya, dia katakan, wahai istriku, saya sudah istikharah, maka saya akan putuskan, saya akan tetap berangkat. Mudah-mudahan Allah memberikan makhraja, jalan keluar bagi kita. Karena suaminya dan kekeh, istrinya melepaskan dengan berangkat. Sebelum suaminya berangkat, suaminya berdoa sambil mengelus-ngelus perut istrinya yang sedang hamil. Suaminya mengatakan, ya Allah, wahai zat yang maha menjaga dan sebaik-baik penjaga, aku titipkan bayi yang ada dalam kandungan istriku ini kepadamu. Engkaulah sebaik-baik yang mengurus. Aku titipkan bayi ini kepadamu, engkau sebaik-baik yang mengurus. Setelah itu dia berangkat. Ketika dia sampai ke medan jihad, selang beberapa minggu kemudian, dia mendengar berita istrinya sudah meninggal dunia. Dia sangat terpukul, dia sedih. Akhirnya dia kembali ke Madinah, dia minta izin untuk kembali karena istrinya meninggal. Sampai di Madinah, dia pergi langsung ke kuburan istrinya yang sudah dikuburkan. Yang mengherankan, dia melihat kuburan istrinya itu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Kayak orang diazab kubur. Dia takut istrinya berbuat dosa ketika dia sedang di luar. Dia bertanya kepada para tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata para tetangga, tidak. Dia seorang perempuan yang soleha. Apakah istri saya meninggalkan sholat? Justru dia qawwamah sawwamah. Qawwamah artinya ahli tahajud, sawwamah artinya ahli puasa sunnah. Apakah istri saya ini pernah berhutang kepada kalian sehingga menzalimi hak kalian? Kata mereka tidak. Terus apa dosanya? Apakah dia syirik? Kata mereka tidak. Terus kenapa keluar asap? Sehingga membuat suaminya penasaran, digalilah kuburan itu. Ketika digali, dia temukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil menggendong bayinya dan bayi itu menangis. Padahal tadi meninggalnya belum sempat melahirkan. Istrinya duduk, tapi dalam keadaan sudah meninggal. Sambil menggendong bayinya dan bayinya menangis. Wah, ini terjadi di zaman sekarang, orang udah pada lari ya. Pocong apa segala macam. Orang dulu, orang soleh tidak percaya dengan syabah. Syabah itu hantu. Nggak ada syabah. Saya tanya ke profesor filsafat di Al-Azhar. Ketika pelajar kuliah filsafat, ya syekh, ya ustaz. Ustaz itu bahasa Arab, artinya profesor. Ya ustaz, ma ra'yuka fi syabah? Apa pendapatmu tentang syabah, hantu? Kamu dari Indonesia ya? Karena pertanyaan orang Indonesia itu suka aneh-aneh. Wah, zibalah. Pertanyaannya sampah gitu kata beliau. Nggak ada syabah, itu nggak ada hantu. Yang ada halusinasi kalian. Setan ada, jin ada, tapi hantu tidak ada. Orang yang sudah meninggal sudah selesai urusannya dengan manusia. Tidak ada lagi gentayangan.
Artinya ini laki-laki ini melihat istrinya dalam keadaan sudah meninggal, duduk di dalam kuburnya sambil menggendong bayinya dan bayi itu menangis sudah beberapa hari tidak makan. Diambil bayi itu, istrinya dibaringkan, kemudian dikuburkan lagi. Lalu laki-laki ini menangis di atas kuburan istrinya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Zalamtu nafsi, ya Allah. Saya telah menzalimi diri saya sendiri. Orang-orang heran. Ya ayuhar rajul, kenapa kamu menangis? Bukankah Allah telah memberikan kamu kebaikan dengan anakmu masih tetap hidup? Kenapa kamu menangis? Dia katakan, ya Allah, sungguh saya tidak sempurna dalam berhusnuzon kepada engkau. Seandainya saya sempurna dalam berhusnuzon kepada engkau, saya telah serahkan anak dan istri saya kepada engkau. Tapi waktu itu dengan takdirmu, saya hanya mengatakan, ya Allah, aku titipkan bayi ini kepadamu. Dan saya lupa mengatakan, dan ibunya. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baiknya ke Allah itu hanya setengah, Allah akan tunjukkan buktinya setengah. Tapi kalau kita berprasangka baiknya kepada Allah itu utuh, ala kulli syai'in qadir, Allah akan tunjukkan kebaikannya utuh. Kalau dalam urusan sakit tadi, kalau kita berprasangka baik pada Allah ketika kita sakitnya ringan, Allah akan sembuhkan. Allah memang Maha Penyembuh. Tapi kalau kita tunjukkan prasangka baik kita kepada Allah ketika kita sakitnya berat, Allah juga akan tunjukkan kebesaran Allah SWT di sakit yang berat atau yang paling parah sekali. Masalahnya, Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Prasangka kita ini, bagaimana kita berprasangka kepada Allah SWT. Ada lagi kisah yang pernah saya ceritakan ulang lama tentang seorang perempuan di zaman Nabi Musa. Apa julukan Nabi Musa? Kalimullah, artinya bisa langsung berbicara dengan Allah live walaupun di balik hijab. Jadi nggak lewat Jibril. Kalau nabi-nabi yang lain itu lewat Jibril. Jadi kalau bahasa kita mah SMS. Kalau Nabi Musa telepon. Kalau SMS kan kadang-kadang delay lah apa segala macam. Kalau telepon langsung gitu, diangkat langsung ngobrol gitu dengan Allah. Tapi di balik hijab nggak bisa melihat karena nggak ada makhluk yang bisa melihat wajah Allah. Datang seorang nenek. Udah sepuh, udah menopause, sudah tua banget, datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ya Kalimullah, ada apa ya amat Allah? Jadi kalau laki-laki itu bilang Abdullah, kalau perempuan amat Allah. Ada apa ya amat Allah? Kata ibu ini, saya sudah menikah sekian puluh tahun, tapi Allah belum memberikan rezeki saya seorang anak. Dan saya masih sampai sekarang berharap punya anak. Saya minta tolong, bolehkah engkau wahai Kalimullah berbicara kepada Allah minta anak untuk saya? Boleh. Nabi Musa langsung, ya Allah, perempuan ini minta anak, berikan dia anak. Kata Allah, wahai Musa, bilang kepada perempuan itu, aku telah menuliskan takdir bahwa dia nggak akan punya. Ibu, apa ya Nabi Allah? Saya sudah minta kepada Allah. Gimana jawabannya? Allah mengatakan, Allah telah menuliskan takdir ibu sebelum ibu lahir bahwa ibu nggak akan punya anak. Maka terimalah takdir itu. Oh gitu ya sudah, pulang. Sepanjang di rumahnya, dia selalu mengatakan, Ya Rahim, Ya Rahim. Tidak pernah seuzon sama Allah. Gak pernah mengatakan, Allah kok tega sama saya. Apa dan segala macam. Enggak. Dia malah mengatakan, Ya Rahim, Ya Rahim. Makanya kandungan seorang perempuan itu dalam bahasa Arab disebut Rahim. Karena itu rahmatnya Allah. Ya Rahim. Saya tidak akan pernah berputus asa memohon kepada engkau. Engkau Maha Rahim, pasti akan menyayangi saya. Sepanjang hari dia katakan itu, berhari-hari. Setelah beberapa hari datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ada apa ibu? Bolehkah saya minta tolong? Ya boleh, ada apa? Saya minta tolong supaya Allah memberikan saya anak. Ya kemarin kan sudah. Coba sekali lagi. Nabi Musa bilang, ya Allah, ibu yang kemarin. Gak usah panjang-panjang. Kata Allah, ya, jawabannya sama masih yang kemarin. Wahai Musa bilang kepada ibu itu, bahwa takdirnya dia gak akan punya anak. Ibu, jawabannya masih sama, ibu gak akan punya anak. Ya sudah pulang. Ya Rahim, Ya Rahim. Dia menangis, dia sholat, dia meminta kepada Allah, Ya Rahim. Saya tidak akan pernah berputus asa. Engkau Maha Rahim. Balik lagi, ya Nabi Musa. Ibu, mintalah kepada Allah agar Allah berikan saya anak. Nabi Musa minta dan jawabannya masih sama. Ya ibu, takdirnya gak akan punya anak. Takdir itu sudah selesai, sudah ditulis. Pena telah diangkat, kertas telah kering, sudah selesai. Jadi ibu terima saja, ridho saja. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari kesabaran. Pulang lagi, ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Gak balik-balik lagi dalam waktu yang lama. Setelah sekian lama dia gak datang,
Tiba-tiba ibu nenek ini datang sambil menggendong bayi. Nabi Musa heran, bayi siapa itu? Bayi saya. Langsung Nabi Musa masuk ke ruang mihrabnya, minta berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, tolong jelaskan kepada saya gimana ceritanya ibu yang tadi bisa punya anak. Karena engkau mengatakan tadinya nggak akan punya anak, kenapa sekarang punya anak? Ya Allah, gimana ceritanya nih si ibu bisa punya anak? Lalu Allah mengatakan, ya Musa, setiap kali aku kasih tahu ke dia nggak akan punya anak, dia pulang sambil mengatakan, ya Rahim, ya Rahim. Aku katakan lagi dia nggak akan punya anak, dia bilang, ya Rahim, ya Rahim. Aku katakan lagi, dia bilang, ya Rahim, ya Rahim. Ya Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdirku. Maka aku ubah takdirnya dengan rahmatku agar dia punya anak. Walaupun sudah nggak mungkin punya anak secara ilmiah. Ini punya anak, kisahnya dari zaman Nabi Musa. Dan ini ada dalam hadis sahihnya Rasulullah SAW. Jangan pernah suuzon sama Allah. Jangan pernah membatasi yakin kita kepada Allah. Karena ketika kita membatasi iman kita kepada Allah, Allah juga akan membatasi miracle, mukjizat dalam hidup kita. Ada lagi kisah tentang dua orang yang soleh. Dua orang yang soleh, dan kisah ini kalau di Arab terkenal sekali nih. Hadisnya juga sahih. Dua orang yang soleh, tapi tinggal di pulau yang berbeda. Yang satu kaya, yang satu miskin. Dua-duanya soleh, dua-duanya amanah. Yang miskin ini mengunjungi saudaranya yang kaya di pulau itu. Dia nyebrang, terus dia kunjungi sambil silaturahim. Setelah itu dia bilang, akhi, saya punya masalah dan saya butuh bantuan. Boleh saya minta tolong? Kata orang yang kaya, boleh, boleh. Apa yang bisa saya tolong? Kata dia, saya butuh pinjaman uang senilai sekian, sekian, sekian. Tidak disebutkan angkanya. Beberapa puluh dinar lah. Kata dia, oh boleh, boleh. Saya punya, sebentar. Dia masuk, dia ambil uang beberapa puluh dinar, dia berikan kepada saudaranya yang miskin yang minta hutang. Setelah diberikan, dia tanya, terus sekarang saksinya siapa nih? Bahwa kamu berhutang kepada saya. Kata orang yang miskin, si A ini, Allah yang jadi saksi, gimana? Mau nggak? Oh kalau Allah yang jadi saksi, saya mau banget. Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha luar biasa. Sama-sama soleh. Yang A, yang miskin ini soleh dan melibatkan Allah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang B ini lebih soleh lagi. Dia kalau Allah yang melibatkan, dia lebih senang daripada melibatkan manusia. Manusia bisa disogok, Allah tidak. Gimana kalau Allah yang jadi saksi? Kata dia, oh Allah sebaik-baik saksi. Coba lihat. Kalau yakinnya utuh, nanti kita akan lihat mukjizatnya. Tapi kalau yakinnya berbagi dengan makhluk, maka Allah juga akan berbagi dengan makhluk dalam menunjukkan pertolongan. Ketika kita meyakini pertolongan Allah itu tapi berbagi dengan makhluk, dengan perantaraan, dengan banyak syarat, Allah juga akan menolong kita dengan banyak syarat dan banyak perantaraan. Yang ini nggak pakai. Dia langsung mengatakan, oh ya, kalau Allah yang jadi saksi, Allah sebaik-baik saksi, selesai sudah. Terus dia tanya lagi, terus kalau nanti kamu nggak bisa membayar, jaminannya apa? Kata si A, saya nggak punya apa-apa. Gimana kalau Allah saja yang menjamin? Oh, kalau Allah sebaik-baik penjamin. Wah, oke dua-duanya itu. Luar biasa soleh dua-duanya. Amanah. Yang satu nggak cari kesempatan ya. Amanah. Yang kedua juga, saya percaya ke orang lain. Cuma mungkin kalau dipraktekkan di zaman sekarang, insya Allah tetap nggak akan kecewa. Kecewa dengan makhluk, tapi nggak akan kecewa dengan Allah. Jadi nggak ada cerita gara-gara kita percaya kayak gitu tuh. Terus kita jadi rugi. Nggak, rugi yang hari ini akan Allah ganti dengan berlipat ganda di hari yang lain. Masalahnya kita nggak percaya sama Allah secara utuh. Allah yang menjamin, boleh nggak gitu? Karena dia juga nggak mau maksa kan? Boleh nggak? Kata saudaranya, boleh banget. Allah itu sebaik-baik penjamin. Kalau Allah yang jamin, apalagi yang perlu saya khawatir? Selesai. Ya, ambil. Berapa lama kamu akan bayar? Dia sebutkan ya, waktunya, deadline-nya. Setelah itu dia kembali ke negerinya. Dia pakai uang yang berkah itu untuk usaha sampai dia mampu. Setelah di hari yang ditentukan, hari pasar kalau bahasa mereka, hari raya gitu, akhirnya dia berniat untuk nyebrang dan mengembalikan uang yang dia berhutang dari saudaranya. Tapi dengan takdir Allah, hari itu terjadi badai yang luar biasa sehingga tidak ada perahu yang mau menyeberang. Dia tunggu di pantainya sampai badai reda, ternyata nggak reda-reda sampai sore hari. Akhirnya dia khawatir, hari ini pasti saudara saya itu butuh uang ini. Saya sudah berjanji akan memberikannya. Ya Allah, dia berdoa kepada Allah. Saya telah melibatkan engkau dalam transaksi ini, dalam hutang piutang ini. Saya libatkan engkau sebagai saksi. Saudara saya itu berhusnuzon mengatakan engkau sebaik-baik saksi. Saya libatkan engkau sebagai penjamin. Dia katakan engkau sebaik-baik penjamin. Dan engkau pasti tahu itu ya Allah.
Tapi hari ini dengan takdirmu, saya tidak bisa menyeberang. Tolonglah sampaikan amanah ini kepada dia, ya Allah. Karena engkau sebaik-baik penjamin. Dia ambil bungkusan uang itu, dia tulis surat, dia masukkan ke dalam bungkusan, lalu dia ambil kayu yang sedang hanyut di pantai, dia masukkan bungkusan uang itu ke dalam kayu, dia hanyutkan dengan Bismillah, Allahu Akbar. Dalam keadaan badai. Saudaranya yang di seberang sana yang tadi punya piutang, menunggu. Saudara saya ini pasti orang yang amanah. Bentar lagi mungkin dia datang. Walaupun nunggunya dari pagi nggak datang-datang, dan di sana tidak ada badai, dia nggak tahu apa yang terjadi. Saya berhusnuzon, pasti dia akan datang. Setelah sampai sore dia tunggu nggak datang-datang, akhirnya dia husnuzon, oh mungkin dia ada urusan, mungkin dia sakit, mungkin tidak sedang malam. Ya sudah, besok saja saya kembali lagi. Sebelum dia kembali, dia melihat ada kayu terapung-apung di pantainya, dia ambil untuk niat mau dipakai sebagai kayu bakar di rumahnya. Lalu ketika dia belah, dia temukan di dalamnya ada bungkusan. Mengherankan sekali, kayu di dalamnya ada bungkusan. Dia ambil, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia buka bungkusan itu, ada surat, dia baca. Dia ternyata di surat itu disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Maafkan saya tidak bisa datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah amanah hutang yang saya berhutang kepadamu beberapa waktu yang lalu. Akhirnya saya titipkan kepada Allah untuk menyampaikan kepadamu. Mudah-mudahan sampai. Allah sebaik-baik penjamin. Dari Fulan bin Fulan, sahabatmu dari seberang pulau. Menangis dia. La haula wala quwata illa billah. Dia dapatkan haknya. Hari yang kedua, yang tadi mau menyampaikan hutangnya, yang tadi berhutang, dia nggak tenang sebelum dia menyaksikan sendiri bahwa kayu itu sampai, akhirnya dia nyebrang. Dan sudah tidak ada badai, dia nyebrang bawa uang sebesar yang dia berhutang dulu. Ketika sampai di sana, dia silaturahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masih ingat saya? Masih ingat kamu yang dulu berhutang kepada saya? Ya, saya pengen datang minta maaf. Kenapa? Saya minta maaf kemarin nggak bisa datang. Di seberang itu badainya luar biasa, sehingga saya nggak bisa nyebrang. Oh ya, tidak masalah. Tapi saya sudah menitipkan lewat sebatang kayu. Kira-kira sampai enggak ya? Dia bilang, gak usah khawatir. Allah sebaik-baik penjamin. Ternyata titipanmu sudah sampai kepada saya. Ini maksud kamu? Bungkusannya, kertas suratnya. Ya ini yang saya kirimkan. Alhamdulillah, semuanya bertakbir Allahu Akbar. Akhirnya, selesailah urusan mereka hanya dengan melibatkan Allah Subhanahu. Kenapa urusan kita jadi ribet? Karena kita melibatkan orang-orang yang ribet. Manusia, makhluk. Tapi kalau kita melibatkan Allah dalam urusan kita, walaupun tetap wajib berikhtiar dengan cara yang halal, jangan pernah bilang mencari rezeki yang haram terus dibilang dengan istilah ikhtiar. Itu ikhtibar, bukan ikhtiar. Orang yang mau ditolong oleh Allah, dia harus menjalani cara-cara Allah, baru Allah akan menolongnya. Wamayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makanya kita ikhtiar, tetapi jangan pernah melibatkan hati kita dan mengikat hati kita dengan ikhtiar kita. Jangan pernah menggantungkan hati kita kepada asbab duniawi. Itu hanya ikhtiar saja. Allah bisa menolong kita dengan asbab, atau tanpa asbab, atau berlawanan dengan asbab. Allah bisa memberikan anak kepada seseorang itu sesuai dengan asbab. Punya suami istri, akhirnya punya anak. Atau Allah tidak pakai asbab. Nggak ada ayah, nggak ada ibu, tiba-tiba muncul orang, namanya Adam. Atau berlawanan dengan asbab. Nggak ada ayah, cuma ada seorang perempuan, tapi punya anak, namanya Aisyah. Allah bisa melakukan apapun dengan asbab ilmiah atau tanpa asbab ilmiah atau bertentangan dengan asbab ilmiah. Ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita belajar. Itulah sebabnya keep the faith. Coba kita jaga keyakinan kita, serahkan saja urusan kita kepada Allah, dan Allah yang akan menyia-nyiakan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Setelah itu katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Masih ingat cerita Hajar? Orang Indonesia nyebutnya Siti Hajar. Kadang-kadang kalau nggak pakai Siti nggak kenal. Siapa itu Hajar? Oh, Siti Hajar. Harus pakai Siti. Siti Hajar. Ketika Ibrahim membawanya bersama bayi Ismailnya ke Bakkah. Dulu namanya Bakkah, tempat yang tandus. Kemudian namanya Makkah, jadi kota yang modern. Setelah sampai di kota Bakkah, di tempat yang tandus itu, Ibrahim kemudian mengatakan, wahai istriku, tinggallah kalian di sini. Dalam waktu yang Allah tentukan, aku harus kembali ke Palestina. Diberikan bekal yang cukup hanya untuk 3 hari saja, seperti Hatim al-Aswad. Lalu Ibrahim pergi. Ketika Ibrahim sedang melangkah pergi, Hajar mengatakan, wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan kami? Saya anakmu yang masih kecil di tengah tempat yang tandus kayak gini. Jangankan manusia, bahkan tanaman yang biasa tumbuh di padang pasir pun tidak tumbuh di situ.
wahai suamiku, bagaimana keadaan kami? Ibrahim tidak kuat untuk merespon kata-kata istrinya, terus melangkah karena ini perintah Allah. Akhirnya setelah Ibrahim jauh, Hajar bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim berhenti melangkah dan memberi isyarat, ya, ini perintah Allah. Allah amaraka bihadza ya zaujati? Ya zauji, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini wahai suamiku? Ya, ini Allah yang menyuruh. Akhirnya kata Hajar, kalau Allah yang menyuruh, hasbunallah. Cukup bagi kami Allah. Sudah, silakan pergi. Akhirnya Ibrahim pergi. Hajar tinggal bersama Ismail. Siangnya panas, malamnya dingin. Dan mereka punya makanan untuk 3 hari. Setelah 3 hari, mulailah Ismail menangis. Hajar panik. Dan ini wajar, walaupun orang beriman bisa panik juga. Akhirnya Hajar naik ke Bukit Safa. Di atas Bukit Safa dia teriak-teriak. Adakah seseorang yang bisa menolong kami? Adakah seseorang yang bisa menolong kami? Adakah orang yang tinggal di sini? Dia teriak, dia keliling, dia lihat ke sekelilingnya. Dia tidak temukan seorang pun. Dia hanya melihat di depannya ada danau yang airnya begitu bening. Lalu dia turun lari untuk mencari air di danau itu dan memberikan kepada putranya. Ternyata air itu adalah Fata Morgana. Sampai dia naik lagi ke Bukit Marwah. Kita tahu adegan Sa'i. Di atas Bukit Marwah, Hajar kembali berteriak. Makanya di setiap bukit itu kalau kita umrah, nanti umrah saya akan jelaskan di sana tuh lebih powerful. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ada sejarah. Setiap adegan umrah itu ada sejarah yang luar biasa. Nanti kita di sana aja belajarnya. Di atas bukit itu kita disuruh kan kayak berteriak, walaupun nggak teriak keras-keras, tapi kayak orang curhat gitu. Sebagaimana Hajar curhat di atas Bukit Marwah dan Safa. Dia ada seseorang yang bisa nolong kami, teriak lagi. Dia lihat lagi danau di bawahnya. Lari lagi dalam keadaan khawatir dengan keselamatan anaknya. Anaknya terus menangis, nggak berhenti-berhenti. Menangis karena kehausan. Susunya sudah kering. Akhirnya dia naik lagi, kayak gitu lagi berkali-kali sampai dengan takdir Allah 7 kali. Di kali yang ke-7 Hajar sudah capek. Dia juga udah sangat haus. Bibirnya sudah kering. Suaranya sudah parau. Udah nggak bisa manggil siapa-siapa. Dan dia tidak melihat kecuali Fata Morgana yang sama. Akhirnya dia bersimpuh di atas Bukit Safa. Dia mengatakan, ya Allah. Tadi dia tidak panggil Allah, dia panggil manusia. Ada seseorang yang bisa nolong kami, tidak ada manusia yang bisa nolong dia. Tapi sekali dia panggil Allah, ya Allah. Ketika suami saya meninggalkan saya bertanya, apakah engkau ya Allah yang menyuruhnya melakukan ini? Dia katakan benar. Lalu saya katakan, cukuplah Allah bagi saya. Allah, engkau tidak akan menyanyiakan keimanan saya. Tiba-tiba bayi Ismail yang tadi menangis meraung-raung, tiba-tiba berhenti. Nggak ada suara lagi sama sekali. Hajar langsung kaget, lagi berdoa. Suara Ismail berhenti. Kaget Hajar langsung menyelesaikan doanya dan mencari bayinya dari kejauhan karena nggak kelihatan. Dia berlari, dia takut Ismail sudah meninggal atau pingsan karena kehausan. Dia lari. Ketika mendekat, dia lihat di samping Ismail ada sesosok manusia dengan jubah putih, sorban putih, duduk di samping Ismail dan memberikan Ismail air dari semacam cawan yang terbuat dari emas. Memberi Ismail air sehingga Ismail nggak nangis lagi. Hajar menjadi takut. Laki-laki dari mana ini? Siapa dia? Jangan-jangan ada perampok dan segala macam. Dia mendekat. Ketika dia mendekat, dia bertanya, Man ans? Kamu siapa? Laki-laki itu mengatakan, Ana Jibril. Bukankah kamu yang memanggil Allah barusan di atas Bukit Marwah? Ya, kata Hajar. Maka Allah mendengar panggilanmu karena Allah maha mendengar dan mengutus saya untuk memberikan dan menyelesaikan hajatmu. Ini Zam-Zam sudah ditekan dengan dihempaskan dengan kaki Jibril, keluar mata air Zam-Zam dan bejana itu atau cawan itu yang terbuat dari emas adalah cawan yang berasal dari surga. Diberikan kepada Ismail, kemudian Jibril menghilang dan sejak saat itu negeri itu dikenal dengan nama Makkah yang subur dengan Zam-Zam, tanamannya, ternak-ternaknya sampai hari ini. Dan Zam-Zam, airnya nggak pernah putus dari dulu sampai sekarang. Dan luar biasanya, berkah. Apa itu berkah? Kalau mau tahu definisi berkah, lihat aja Zam-Zam. Itulah yang disebut dengan berkah. Apa itu? Berkah itu sesuai dengan kebutuhan. Itu berkah. Asal dibutuhkan, ada. Nggak pernah kurang. Kalau nggak dibutuhkan, dia tidak akan merugikan kita. Mubazir nggak. Itu berkah. Zam-Zam, ketika jamaah haji membludak, haji akbar, orang berjuta-juta datang ke Makkah sekaligus, cukup air Zam-Zam untuk mereka semua. Tapi ketika Mekah sepi, di bulan-bulan yang tidak ada haji dan tidak boleh umrah kecuali untuk orang setempat, jumlah yang umrah itu cuma hitungan ratusan atau ribuan, Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah.
Itu yang disebut dengan berkah. Rezeki yang berkah ketika dibutuhkan ada. Ketika tidak dibutuhkan, dia tidak ada supaya tidak mubazir dan menambah dosa kita. Itu yang disebut dengan berkah. Jadi kalau mau tahu apa itu berkah, lihatlah Zam-Zam dan menjemput keberkahan dengan berserah diri dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari hadis, dari ayat, dan dari kisah-kisah tadi menambah keyakinan kita untuk selalu mengandalkan Allah dalam urusan kita. Jangan mengandalkan diri kita atau orang lain, kecuali hanya sebatas menggugurkan kewajiban ikhtiar. Bukan menemukan solusi, menggugurkan kewajiban ikhtiar. Sedangkan solusinya semata-mata hanya ada dalam genggaman Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di dalam genggaman Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu modalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang terbaik dalam hidup kita, menyambut bulan suci Ramadan dan menghiasinya dengan amal ibadah, salat tarawih, salat tahajud, zikir, tilawah Al-Quran, istighfar, puasa, dan seterusnya. Dan jangan lupa kita di Gerakan Pemuda Hijrah bulan Ramadan ini ingin beramal dalam dakwah dengan target 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir Masjid Al-Latif akan penuh dengan anak muda untuk iktikaf, bukan taklim saja tapi iktikaf seramai sholat Jumat. Maka untuk itu mari kita sama-sama tolong menolong di jalan Allah untuk membantu program-program Al-Latif, program-program Gerakan Pemuda Hijrah untuk mengajak lebih banyak orang ke masjid dengan program takjilnya, sahurnya, nanti ada roadshow-nya, dan terakhir nanti ada acara festival Lailatul Qadar di akhir Ramadan insyaallah. Mari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau dulu kita wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, siang malam kita ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekarang coba kita ganti siang dan malam kita ta'awanu 'alal birri taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance, itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit.
Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman. Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?